sanad hasan sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku, kata beliau, antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun ma yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang melebihi hal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini sangat jelas bahwa umur umat Nabi Muhammad itu enggak akan ratusan tahun begitu. 60, 70 sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang ada 80, 90, 100 tapi jarang-jarang. Rata-rata 60 sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah zaman sekarang masih kita melihat banyak sekali di masyarakat kita 40, 30, 35, 50 sudah meninggal kan? Karena kebanyakan apakah itu kena gagal ginjal, kena stroke, macam-macam karena faktor makanan Bapak Ibu. Mungkin makanannya sembarangan, kemudian juga tidak halal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita semua. Andaikan umur kita 60 tahun Bapak Ibu. Nggih, andaikan umur kita 60 tahun. Panjenengan tahu enggak berapa umurnya? Enggak tahu kan? Kata Ibnul Jauzi itu ketika beliau memberikan nasihat kepada anaknya, "Nak, coba renungkan andaikan umurmu 60 tahun. Maka 60 tahun ini 15 tahun dikurangi untuk masa kanak-kanak." Ini masa kanak-kanak dahulu Bapak Ibu nggih. Kalau zaman sekarang 50 tahun masih kanak-kanak gitu kan. Jadi Imam Bukhari itu umur 18 tahun sudah jadi qadhi, Masya Allah. Nah zaman sekarang 18 tahun pintar main HP aja gitu. Itu Muhammad Ibnul Qasim umur 18 tahun jadi panglima perang, dan jauh sebelum itu Usama bin Zaid, ya Usama bin Zaid bukan Usama bin Laden. Usama bin Zaid itu umur 18 tahun sudah menjadi panglima perang, Masya Allah gitu. Ini bagaimana panjenengan biar Islam itu gemilang lagi, bagaimana agar anak-anak jenengan 18 tahun sudah jadi panglima gitu loh Pak. Masa tidak bisa? Bisa nggih? Halo? Sintemen. Insyaallah nggih. Jadi mari kita berusaha bagaimana agar 18 tahun itu anak-anak kita sudah dewasa Pak. Ngapunten. Jadi 15 tahun dikurangi untuk masa kanak-kanak, dikurangi lagi Pak 20 tahun untuk tidur. Makanya jangan sampai waktu kita itu habis untuk tidur Pak. Nggih. Jadi kalau 60 tahun dikurangi 15 dikurangi 20 tinggal berapa? Tinggal 25. Itu kalau kita isi semuanya dengan amal soleh kan. Tetapi faktanya ya na'udzubillah termasuk saya juga itu banyak waktu yang terbuang percuma Pak. Banyak waktu terbuang percuma. Panjenengan baca Quran aja nggih, satu juz sepet matane gitu kan. Tapi kalau baca WA, baca Facebook 1 jam ndak kroso, iya Pak ndak? Gini, ini Ramadan dikurangi Pak. Jangan sampai Ramadan itu dengan Ramadan pancet gitu. Jadi umur 25 tahun ini andaikan kita isi semuanya dengan amal soleh, itu ndak luput dari kesalahan. Apa contohnya? Mungkin ketika wudhu tidak tersentuh sikunya, kan ndak sah. Atau mungkin ketika sholat kita tidak perhatian, baju kita najis, tempat sholat kita najis, badan kita najis, ya kan? Dan betapa banyak kaum muslimin tidak ngerti najis gitu loh. Coba jenengan perbedaan najis dengan hadas apa? Yang bisa aja boleh pulang. Napa perbedaan hadas dengan najis? Sampai hadis sampean. Napa bedanya Pak? Dalam? Kalau hadas awalnya ha gitu. Jadi kalau najis itu ada sifatnya, ada warnanya, rasanya, baunya kan. Sementara hadas tidak kelihatan gitu. Sementara hadas tidak kelihatan. Makanya orang kentut, orang haid kelihatan betul, tidak kelihatan gitu. Orang jinabat misalkan, orang itu jinabat ketemu jenengan tahu tak kalau dia itu
berhadas. Nggak tahu kan, tapi kalau najis ada baunya, ada rasanya, ada warteknya. Ada apanya Pak? Ada warnanya. Ngapunten saya ada ngedabur sini kadang-kadang. Ini. Makanya kenapa kok pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata Abdullah bin Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marra biqabraini, melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innahuma la yu'adzabani, 2 orang ini sekarang lagi diazab. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya fakana la yastatiru minal baul, karena dia itu ada riwayat yastatir, berarti ketika buang air itu dia terbuka auratnya Pak, nggak nutupi gitu. Ada riwayat yastabri, ada riwayat yastanzih, artinya sama, yaitu tidak berhati-hati dari cipratannya gitu. Masuk neraka ketika di azab kubur itu kan, naudzubillah. Nah ini jangan sampai kita muslim tidak ngerti Pak, namanya najis, namanya hadas. Dan banyak orang ngakunya muslim tidak ngerti tata cara mandi jinabat, ya kan? Wa amal akhar, adapun yang lain fakana yamshi bin namimah, karena dia biasa berjalan dengan namimah. Dalam riwayat lain ghibah. Nah ini harus kita hindari Bapak Ibu. Percuma kita tidak makan, tidak minum, tapi mulutnya makan haram, mulutnya mengeluarkan yang haram, memandangnya haram, naudzubillah. Nggih. Jadi 25 tahun ini andaikan kita isi dengan amal soleh, tidak luput dari kesalahan seperti yang tadi saya sebutkan. Sholat misalnya, kita tidak khusyuk mikir kesana kemari, ujuk-ujuk lo kok wis salam gitu kan. Kemudian tidak luput dari riya Pak. Hati-hati ini, siapa dari kita yang nggak suka dipuji orang, iya kan? Makanya banyak orang itu lagi pengajian ngupload status lagi ikut kajian Ustadz Fatoni gitu kan. Masya Allah gitu. Kadang-kadang ketika sodako itu pun ketika sodako itu pengen orangnya itu difoto dengan dia gitu. Nah ini hati-hati riak Pak. Atau kadang-kadang kalau nggak riak bid'ah gitu, nggak dikongkon dilakoni gitu kan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa melakukan amalan bukan dari perintah kami maka tidak diterima, ditolak. Kemudian kadang-kadang orang itu Pak amalnya buahnya tapi musyrik, ya datang ke dukun, ya bawa ake, jimat, ya punya jin, perewangan, khodam gitu kan. Ini Pak kalau mati itu langsung ke neraka gitu kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang beliau seorang Rasul, Allah berpesan walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Apa wahyunya? La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti terhapus amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan pasti kamu tergolong orang-orang yang rugi. Padahal ini nabi gitu loh. Andai kan musyrik rugi Pak, maka bagaimana dengan kita yang amalnya pas-pasan. Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ini mari kita renungkan, sudah punya amal tak, andai kan kita mati itu kita bisa bergantung kepada amal itu ndak gitu loh. Karena amal inilah yang nanti akan mendominasi dan mendampingi kita ketika mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yatba'ul mayyita thalatha, mayit itu diikuti 3 perkara. Fayarji'u thnani, yang 2 perkara pulang, wa yabqa ma'ahu wahid, yang tersisa bersama dia adalah Pak Wahid nih. 1 perkara, yarji'u ahluhu wa maluh, keluarganya, hartanya pulang, wa yabqa ma'ahu amaluh, dan yang tersisa bersamanya adalah amalnya. Sementara untuk masuk surga itu kan sulit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah dagangan Allah Ta'ala itu mahal, sampai 3 kali. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah, ketahuilah barang dagangan Allah Ta'ala itu adalah
surga. Jadi kita Bapak Ibu ini bertransaksi dengan Allah Ta'ala, jual beli ini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ishtara kan membeli. Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka, kemudian ditukar dengan surga. Kemudian dalam surat As-Saff ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tijarah, dagang. Jadi kita ini berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Taala, ibaratnya mungkin kalau kita lihat amal kita itu sama seperti orang punya uang 100.000 pengen beli Pajero. Jadi amal kita ini sudah pantas enggak untuk mendapatkan surga. Makanya ketika beramal itu jangan dilihat kuantitasnya, tapi dilihat kualitasnya. Mengapa Ali bin Abi Thalib mengatakan kunu liqabulil amali asyadda ihtimaman minal amal. Jadilah kalian itu orang-orang yang terhadap diterimanya amal jauh lebih besar perhatiannya daripada amal itu sendiri. Kenapa? Karena Allah mengatakan pada kisah Qabil dan Habil pada surat Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal itu Bapak Ibu hanya dari orang-orang bertakwa. Kadang kita sudah melakukan amal soleh Pak, diterima sama Allah Ta'ala, tapi kita melakukan dosa-dosa yang menghapus amal soleh itu gitu. Jadi ketika berpuasa ini kita harus menghindari Pak pembatal-pembatal maknawi. Jangan sekedar ndak makan, ndak minum, ndak berhubungan suami istri, tapi memfitnah orang masih, membahas keburukan orang masih. Kemudian ada mangkel-mangkelan, jengkel-jengkelan, benci-bencian ndak juga hilang. Padahal puasa itu kan disyariatkan Allah untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu Pak, panjenengan tahu ndak sifat penduduk surga itu? Yang Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Apa lanjutannya? Wa jannatin arduha apa? Halo? As-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa al-muttaqin ini, Pak? Jadi al-muttaqin ini pertama alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, senantiasa infak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidz, menahan amarah. Dia mampu melawan, mampu menang gitu, tapi ditahan. Wal afina 'anin nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Jadi dijahati orang malah orang itu diinfaki, Pak. Dijahati orang malah orang itu ditahan amarahnya, dimaafkan, dan malah ngeteri hadiah gitu loh. Didoakan di belakang, ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan dia gitu. Bisa nggih jenengan nggih? Ya bisa lah, penduduk surga kok ndak iso neraka. Ibu sakit nggih? Halo? Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tinggal kesempatan kita adalah Ramadan ini Bapak Ibu. Jadi puasa ini ada hanya dua ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahalanya tanpa hitung-hitungan ya. Pertama adalah sabar, kedua adalah puasa. Dalam sabar ini Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang diberikan kepada mereka pahalanya tanpa batas. Kemudian dalam hadits qudsi tentang puasa Allah Ta'ala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Ya, seluruh amal Bani Adam itu untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung membalasinya. Kemudian dalam riwayat yang lain itu kullu amali ibni adam yudha'afu ila 700 dhi'af. Semua amal ibnu Adam dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, illa siyam, kecuali puasa. Makanya Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah panjenengan bisa tarawih kan?
Tahun-tahun kemarin wah ndak bisa taraweh. Taraweh alhamdulillah jadi imam di rumah masing-masing kan gitu. Kita sekarang bisa taraweh Bapak Ibu, mari kita manfaatkan ya. Ketika Allah memberikan kepada kita nikmat Ramadan ini, mari kita isi. Jangan sampai tidak ada hari kecuali kita minimal 1 juz. Kemudian setiap hari kita melakukan 12 rakaat rawatib. Setiap hari sholat 5 waktu kita berjamaah di masjid, menangi imam takbiratul ihram, Masya Allah. Kita harus berazam itu mumpung Ramadan. Iya, mumpung kita berada di Ramadan, belum tentu nanti Ramadan tahun depan kita masih hidup, ya kan? Jangan sampai telat tarawehnya. Kemudian kadang-kadang kan ada orang itu, aku nanti tak taraweh sendiri di rumah, witir maksudnya. Jangan, nanti pahalanya berkurang banyak. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, man qama ma'al imami hatta yansarif, barang siapa qiyamul lail bersama imam sampai selesai, kutibalahu qiyamul lailah, maka dicatat baginya qiyamul lail 1 malam penuh. Berarti kalau panjenengan witir sendiri di rumah dapat apa, Pak? Ya paling 1/4 malam paling gitu. Jadi nggak dapat pahala 1 malam penuh. Jadi kadang-kadang orang itu memang maksud hati ingin memeluk gunung, tapi semua itu perlu ilmu. Kalau nggak ada ilmu begitu. Kemudian Bapak Ibu sering-sering bersedekah setiap hari, terutama memberi iftar kepada orang yang berbuka puasa. Kita kan tidak tahu ya puasa kita diterima Allah apa enggak, karena yang namanya orang kadang-kadang melakukan kesalahan-kesalahan, jadi nggak sempurna pahalanya. Tapi agar terjamin pahala kita menjadi pahala yang sempurna, kasih buka puasa kepada orang yang berpuasa. Man fattara shaiman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi buka orang yang berpuasa, kana lahu ka ajrih au kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka bagi dia seperti pahala orang berpuasa. Dan ketika ngasih buka itu yang cemepak, yang enak gitu loh. Kadang-kadang ada di beberapa masjid itu Bapak Ibu ngasih buka, tapi orang buka tuh malas maem gitu. Jadi bikin orang yang asalnya ndak mau maem pengen segera maem gitu. Kebuli, Masya Allah gitu. Kebuli, dagingnya kambing, Masya Allah gitu kan, ono acare gitu. Kebuli tapi nasi basmati, dan nasi biasa bendera mangan podo ae gitu kan. Ini aja Bapak Ibu nggih, mengapunten kalau dilanjutkan gak mari-mari nanti. Nggih, jadi kalau memberi makan orang berbuka puasa itu yang pokoknya yang jangan biasa lah, yang orang itu tertarik. Pangapunten karena saya sendiri pernah tahu Pak, diajak makan gitu, ya Allah nasinya itu kemerotok begitu kayak nasi kemanten. Kemudian ayamnya goreng kering gitu, dicokot itu kok akhirnya gak tega nyokot gitu loh. Mau nyacat kok nggak boleh dicacat, kata Nabi itu kan kalau seneng makanan, kalau nggak seneng ya wis delen kan gitu. Nah ini intinya jangan sampai seperti itu terulang. Kita itu pingin sodako yang dimakan Pak, bukan kita pingin sodako tapi dibuang kan, karena orang tidak mau makan gitu. Oke, jadi ini perlu diperhatikan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Dan terakhir yang namanya iktikaf Bapak Ibu, iktikafnya Nabi itu 10 terakhir full di masjid, tidak keluar-keluar kecuali untuk perkara darurat, tidak menjenguk orang sakit, tidak mengiringi jenazah, tidak mendatangi undangan walimah kalau ada menikah malam-malam misalnya gitu. Nah kalau kita jam berapa? Paling jam 1 sampai subuh gitu. Ya mending sih daripada tidak sama sekali. Tapi masa seumur-umur gak pernah itikaf kayak Nabi sing 10 hari full di masjid, wong panjenengan luwes pensiun semua gitu kok. Nggih. Nah, Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, idza ja'al ashrul awakhir min Ramadan, ketika datang 10 terakhir bulan Ramadan itu, ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Jadi arti malam hidup itu tidak tidur sama sekali Bapak Ibu gitu. Nah ini kan tidak mungkin kalau siangnya nggak tidur. Jadi dibalik, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa syaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya beliau tidak berhubungan suami istri sama sekali.
Ya paling tidak kita seumur hidup pernah iktikaf full nok masjid 10 hari gitu. Nggih? Nggih, insyaallah berazam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua. Makanya perbanyak Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan besar sekali pahalanya yang menyiapkan makan minumnya, orang sahur, orang berbuka puasa, sekalian sak laundrine pisan. Di serius ini. Enggak ada tuh yang infak sewa laundry selama Ramadan gitu. Wis gak sewa wis iki lho laundryku digawe gitu. Sak pengeringe pisan gitu. Pahala tok wis mumpung Ramadan ini gitu. Ya insyaallah gitu aja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, memberikan kepada kita semua keistiqomahan dan kekuatan untuk mengisi hari-hari Ramadan ini dengan segala amal soleh nggih. Dan kemudian mengeluarkan kita semua dari bulan Ramadan ini sebagai orang-orang yang diampuni, sebagai orang-orang yang mendapat sertifikat makbulin, sertifikat faizin dan itqun minan nar. Allah a'lam. Terima kasih, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.